Persebaya Surabaya telah merekrut Rohmat Setiawan sebagai Kepala Departemen Analisis pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Rohmat akan memberikan data dan analisis yang diperlukan oleh tim pelatih Persebaya Surabaya guna meningkatkan performa tim dalam Liga 1 2023/2024. Ini merupakan inovasi baru dalam struktur kepelatihan klub sejak era Liga 1. Meskipun bukan sosok baru, Rohmat sebelumnya memainkan peran kunci dalam keberhasilan Persebaya saat menjadi juara Elite Pro Academy (PA) U20 pada 2019 di bawah bimbingan pelatih Ustan Nawawi, yang kini menjadi pelatih kepala sementara tim utama. Rohmat juga memiliki pengalaman sebagai analis performa untuk Timnas U19 dan U23 sebelum bergabung dengan Persebaya. Departemen analisa sebenarnya sudah pernah terbentuk tapi karena COVID dihentikan. Kini demi merealisasikan target juara, kita jalankan dan sempurnakan lagi. Semoga bisa membantu permainan Persebaya lebih baik lagi, insya Allah, ungkap manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri dikutip dari laman resmi Persebaya, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, malam. Meskipun baru diumumkan hari ini, Anan dalam pertandingan Persebaya melawan Bayangkara Esa lalu, di Man 1-2. Analisis tersebut meliputi evaluasi terhadap tim lawan dan analisis internal Persebaya yang akan menjadi panduan dalam menghadapi pertandingan berikutnya, termasuk pertandingan dekat melawan Persita Tangerang. Kabar tentang kemungkinan Paul Munster menjadi pelatih baru Persebaya yang akan menggantikan Aji Santoso semakin santer. Persebaya dikabarkan tengah mencari pelatih asing berpengalaman di Liga 1. Meskipun begitu, manajemen tim merespons isu ini dengan tenang. Manajer tim Yahya Al-Kathiri enggan memberikan banyak komentar mengenai calon pelatih yang mungkin mengisi posisi tersebut. Belum tahu ya, lihat saja nanti di akun ofisial seperti apa. Semuanya perkenalkan, nanti dilihat saja, kata Yahya, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Pokoknya kita lihat nanti ya, untuk pengumuman pelatih, kita akan umumkan di ofisial. Itu saja, sambungnya menambahkan. Persebaya Surabaya saat ini sedang dikabarkan tertarik untuk merekrut Paul Munster, mantan pelatih Bayangkara FC yang saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Brunei Darussalam. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Persebaya telah mulai berkomunikasi dengan Paul Munster. Rumors, Persebaya dikabarkan sedang mengincar mantan pelatih Bayangkara FC yakni Paul Munster dari Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam. Saat ini beliau menjadi Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam sejak tahun 2022 lalu. Kabarnya manajemen Persebaya sedang bernegosiasi dengan pelatih asal Irlandia Utara tersebut, tulis ligawakanda.id. Paul Munster adalah nama yang sering dikaitkan dengan klub-klub Liga 1 Indonesia. Pada musim sebelumnya, dia hampir menjadi pelatih Persib Bandung. Kini, Persebaya Surabaya mencoba keberuntungannya dengan mencoba merekrut pria berpaspor Swedia ini. Akhirnya, Persebaya berhasil mengakhiri rentetan pertandingan tanpa kemenangan di Liga 1 dengan meraih kemenangan di pekan ke-7, mengalahkan Bayangkara FC di kandang lawan. Dalam kemenangan Komebak 2-1 ini, gol-gol dicetak oleh legiun asing mereka, yaitu Bruno Moreira dan So Yamamoto. Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Persebaya di Liga 1 setelah melalui 6 pertandingan tanpa meraih kemenangan.
Prestasi ini juga mencerminkan dampak positif dari pergantian pelatih dari Aji Santoso ke Usten Nawawi. Prestasi Green Force ini mendapat respons positif dari para bonek yang mengungkapkan dukungan mereka di akun Instagram resmi Persebaya setelah pertandingan. Tombol "Kami percaya Usten", tulis akun Instagram Slamshu dan sejumlah netizen lainnya. Terlihat permainan asli Persebaya Surabaya, ngeyel and ngosek lini tengah ke depan begitu hidup dan menusuk sangat cepat, ujar akun Firman Ishar. Namun, beberapa pihak juga berpendapat bahwa Persebaya perlu melakukan peningkatan untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Pandangan ini juga diungkapkan oleh artis dan penggemar berat Persebaya, Yoshua Suherman. Masih jauh dari main cantik, tapi juga jauh lebih baik. Gas terus, tulis Yoshua lewat akunnya Jojo Suherman. Kompetisi Elite Pro Academy, EPA, 2023 dijadwalkan akan dimulai pada minggu ketiga bulan September tahun 2023. Manajemen Persebaya amatir yang bertanggung jawab atas pembentukan tim terus berupaya mempersiapkan pemain terbaik. Matt Halil, pelatih EPA Persebaya U16, baru saja memulangkan 4 pemain, diantaranya dari posisi belakang dan gelandang. Langkah ini akan terus dilakukan hingga keputusan resmi mengenai pelaksanaan Liga EPA diambil. Pergeseran masih ada. Selama masih ada pemain bagus dan pendaftaran dibuka, ya tahapnya masih promosi degradasi. Tapi tidak terlalu banyak, kalau sebelumnya 5 sekarang 1 atau 2 biar tidak ganggu program latihan, kata Matt Halil. Di samping memberikan kesempatan kepada pemain lokal, Matt Halil baru-baru ini juga telah mengintegrasikan 4 pemain dari luar daerah, yang berasal dari Trenggalek, Gresik, dan Kediri. Keputusan ini diambil karena menurutnya masih terdapat beberapa catatan yang mengindikasikan perlunya penguatan di lini belakang. Meskipun demikian, pemain-pemain internal yang ada belum dianggap mampu untuk mengisi peran tersebut. Kalau saya disuruh kasih nilai 1-10 untuk tim U16, baru bisa kasih nilai 7. Saya akui tim ini harus dibangun lagi untuk urusan chemistry, kata Matt Halil. Tepat di dekat jantung kota, di Jalan Kedungdoro, Surabaya, hiduplah sebuah komunitas kecil bernama Bonek Campus, yang sering berkumpul di sebuah warung kopi. Mereka tidak memiliki niatan untuk membentuk komunitas hanya untuk mendapatkan tiket pertandingan. Beberapa menyebut kelompok ini tradisional sementara yang lain iri dengan cara sederhana hidup mereka. Walaupun kelihatannya mereka hanya menikmati kopi, sebenarnya ini adalah semacam penutup saja. Pikiran mereka sangat berfokus pada hal-hal intelektual. Ketika mereka ngopi, mereka juga suka berdiskusi tentang sejarah Persebaya. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari cara supporter mengawal tim Persebaya saat bertanding hingga mengulas kisah-kisah menarik dari masa lalu. Saat ini, Bonek Campus dipimpin oleh Krisna Darmayuda. Ia menjelaskan bahwa setelah mereka merunut sejarah dengan cermat, pengetahuan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat. Pada tahun 2022, mereka menggelar acara untuk merawat kenangan tentang semangat tim pemain pada tahun 2004. Tahun 2004 menjadi masa keemasan bagi Persebaya, yang berhasil menjadi juara liga setelah mengalahkan Persija di Stadion tanggal 10 November. Pada waktu itu, Persebaya dilatih oleh Jackson F. Tiago dan diperkuat oleh para pemain terbaik seperti Hendro Kartiko, Mursyid Effendi, Bejo Sugiantoro, Anang Ma'ruf, Matt Halil, Usten Nawawi, Danilo Fernando, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Christian Carrasco.
Beberapa dari mereka seperti pelatih dan Ustaz Nawawi kami hadirkan untuk menceritakan bagaimana waktu itu bisa menang. Tujuannya untuk memberikan aroma nostalgia era kejayaan Persebaya tempo lampau kepada para supporter Persebaya. Dan juga memberikan semangat kejayaan kepada para generasi pemain Persebaya saat ini, kata Krisna. Krisna menjelaskan, bonek kampus ada sejak tanggal 24 November tahun 2014 dengan Ketua Yuda Lesmana. Dulu komunitas ini berdiri misi untuk menghancurkan dualisme Persebaya. Setelah masalah itu hilang akhirnya senior-senior kami melanjutkan misi dengan bergerak merawat sejarah, ucapnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya, yaitu Misbakus Solikin, menjadi salah satu transfer berprestasi Sriwijaya FC yang mendapat pujian dari pelatih kepala klub tersebut, Coach Yoyo. Misbakus Solikin dikenal sebagai pemain yang memiliki pengalaman di berbagai klub. Lahir di Surabaya pada tanggal 1 September tahun 1992, ia telah bermain untuk beberapa tim Liga 1. Prestasinya mencakup penampilan bersama Borneo FC, Persebaya, Madura United FC, dan PSS Sleman. Pengalamannya juga berasal dari masa juniornya ketika ia bergabung dengan SSB Al Rayyan dan Persebaya Junior. Tak hanya itu, Coach Yoyo juga memberikan apresiasi kepada Kervens Belfort, pemain anyar posisi gelandang serang. Keduanya, yang memiliki banyak pengalaman, telah bergabung dalam sesi latihan TC bersama tim Sriwijaya FC di Tangerang. Misbakus Solikin juga sama halnya dengan Kervens Belfort. Dua orang ini itu pemain kualitas. Kita tahu experience-nya top, ungkap mantan pelatih klub Malaysia Kelantan FA, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Menurutnya, kedepannya tinggal lagi menyatukan komunikasi dengan skuad yang sudah lama bergabung. Tapi kita perlu menyatukan komunikasi yang sudah lama mereka tertinggal dengan kita. Pelan-pelan kita arahin ke arah yang taktikal, komunikasi taktikal tim, kata pelatih kelahiran Tangerang Selatan, Banten, tanggal 21 April tahun 1990. Menjelang dimulainya kompetisi Liga 2 Indonesia 2023, Sriwijaya FC telah menambah kekuatan tim dengan mengontrak gelandang bertahan, Misbakus Solikin, sebagai pemain baru yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, Misbakus Solikin statusnya pinjaman dari Borneo FC. Kalau ditanya alasan kita mendatangkan Mis, ya alasannya kebutuhan tim, ungkap Dirtek Sriwijaya FC, Indrayadi. Kemampuan Misbakus Solikin tak dapat dipertanyakan lagi. Sebagai pemain lini tengah, ia kerap menjadi andalan di timnya. Kepercayaan juga pernah diberikan kepadanya untuk menjadi kapten cadangan di tim Persebaya. Selain menjadi pemain pengatur di lapangan tengah, ia juga produktif dalam mencetak gol. Pada Liga 2 tahun 2017 saat membela Persebaya Surabaya, ia bahkan menjadi pencetak gol terbanyak dalam tim dengan torehan 12 gol dan 2 asis. Kinerja yang luar biasa bersama Persebaya menghasilkan perpanjangan kontrak selama 2 musim untuk berkompetisi di Liga 1 2018. Selama membela Persebaya, ia tampil impresif dan sukses menjalankan perannya sebagai gelandang pengatur permainan.